Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka, NIM 64220019. Di sini saya ingin mengerjakan soal HER mata kuliah Manajemen Keuangan. Di soal HER-nya ini, yang pertama itu ada carilah laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan atau sudah go publik melalui laman situs resmi. Pencarian dapat dilakukan melalui laman tersebut dan atau laman situs perusahaan yang menyajikan laporan keuangan atau annual report. Yang kedua, setelah menentukan laporan keuangan yang dipilih, kemudian lakukan analisa laporan keuangan dan jelaskan hasil interpretasi yang diperoleh dari analisa tersebut. Analisa laporan keuangan meliputi A. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio, cash ratio, quick ratio, assets ratio, dan yang terakhir ada working capital to total asset ratio. Yang B ada rasio leverage. Yang pertama ada total debt to equity ratio, yang kedua ada total debt to total capital asset, dan terakhir ada long term debt to equity ratio. Yang C ada rasio aktivitas terdiri dari total asset turnover, yang kedua ada receivable turnover, yang ketiga ada average collection period, yang keempat ada inventory turnover. Dan yang D ada rasio keuangan. Yang pertama ada gross profit margin, yang kedua ada operating ratio, dan yang terakhir ada net profit margin. Di sini saya sudah ada laporan keuangannya, yaitu dari PT AC Hardware Indonesia Tbk dan entitas anak. Laporan posisi keuangannya berikut seperti ini. Berikut adalah perhitungan rasio keuangan PT AC Hardware Indonesia Tbk dan entitas anaknya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023. Yang A ini ada rasio likuiditas current ratio, yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar, di mana aset lancarnya itu ada 5.741.951.719.362 perak dibagi kewajiban lancar 1.185.555.489.274 perak sama dengan 4,84. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki 4,84 aset lancar untuk setiap satu kewajiban lancar. Current ratio yang lebih tinggi dari 1,0 umumnya dianggap sehat. Lalu yang kedua ada cash ratio, di mana ini kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar, yaitu 2.553.942.315.565 perak dibagi 1.185.555.489.274
185.565.489.270 perak sama dengan 2,15. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki 2,15 kas dan setara kas untuk setiap satu kewajiban lancar. Cash ratio yang lebih tinggi dari 1,0 umumnya dianggap sehat. Lalu yang ketiga ada quick ratio. Quick ratio ini di mana aset lancar dikurang persediaan, yaitu 5.751.951.719.362 perak dikurang 2.727.476.129 perak dibagi kewajiban lancar, yaitu 1.185.569.489.274 rupiah sama dengan 0,67. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki 0,67 aset lancar yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai. Untuk setiap satu kewajiban lancar, quick ratio yang lebih tinggi dari 1,0 umumnya dianggap sehat. Yang keempat ada working capital to total asset ratio. Di sini modal kerja yaitu aset lancar dikurang kewajiban lancar. Modal kerjanya yaitu 5.951.951.719.362 rupiah dikurang 1.185.585.485.274 rupiah sama dengan 4.556.386.230.088 rupiah. Yang kelima ada working capital to total asset ratio, yaitu modal kerja dibagi total aset. Di mana modal kerjanya itu ada 4.556.386.230.088 rupiah dibagi 7.799.281.793 rupiah sama dengan 0,47. Artinya bahwa perusahaan memiliki 0,47 modal kerja untuk setiap 1 rupiah total aset. Working capital to total asset ratio yang lebih tinggi dari 0,2 umumnya dianggap sehat. Yang B ada rasio leverage, total debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi ekuitas pemegang saham, di mana total utangnya yaitu ada 2.094.030.638 rupiah dibagi 5.704.251.155 rupiah sama dengan 0,37. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki 0,37 utang untuk setiap 1 rupiah ekuitas pemegang saham. Total debt to equity ratio yang lebih rendah dari 1,0 umumnya dianggap sehat. Lalu yang kedua ada total debt to total asset ratio, yaitu total utang dibagi total aset, di mana total utangnya ada 2.995.030.638 rupiah dibagi total asetnya 7.799.286.281.793 rupiah sama dengan 0,26. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki 0,26 utang untuk setiap 1 rupiah total aset.
Total debt to total asset ratio yang lebih rendah dari 0,5 umumnya dianggap sehat. Dan yang ketiga ada long term debt to equity ratio, di mana utang jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham, yaitu 909.528.541.364 rupiah dibagi 5.321.155 rupiah sama dengan 0,16. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki 0,16 utang jangka panjang untuk setiap 1 rupiah ekuitas pemegang saham. Long term debt to equity ratio yang lebih rendah dari 0,5 umumnya dianggap sehat. Yang C ada rasio aktivitas total aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aset, yaitu penjualannya ada 3.635.436.335 rupiah dibagi 7.799.796.281.793 rupiah sama dengan 0,47. Ini berarti bahwa perusahaan menghasilkan 0,47 penjualan untuk setiap 1 rupiah total aset. Total aset turnover yang lebih tinggi umumnya dianggap lebih baik. Yang kedua ada receivable turnover, yaitu penjualan dibagi piutang usaha, di mana penjualannya itu ada 3.335.052.436.335 rupiah dibagi 76.384.564.924 rupiah ditambah 19.874.000 rupiah sama dengan 38,19. Ini berarti bahwa perusahaan mengumpulkan piutang 38,19 kali per tahun. Receivable turnover yang lebih tinggi umumnya dianggap lebih baik. Yang ketiga ada average collection period, di mana 365 hari atau setahun dibagi receivable turnover, yaitu 365 hari dibagi 38,19 sama dengan 9,56 hari. Ini berarti bahwa perusahaan membutuhkan waktu rata-rata 9,56 hari untuk mengumpulkan piutangnya. Average collection period yang lebih rendah umumnya dianggap lebih baik. Keempat ada inventory turnover, yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan, di mana harga pokok penjualannya itu ada 1.807.808.790 rupiah dibagi 2.723.476.129 rupiah sama dengan 0,69. Ini berarti bahwa perusahaan menjual persediaannya 0,69 kali per tahun. Inventory turnover yang lebih tinggi umumnya dianggap lebih baik.
Dan yang D ada rasio profitabilitas, gross profit margin, laba kotor dibagi penjualan, di mana laba kotornya itu ada 1.744.944.545 rupiah dibagi 3.635.052.436.335 rupiah sama dengan 0,49. Ini berarti bahwa perusahaan menghasilkan laba kotor 0,49 untuk setiap 1 rupiah penjualan. Gross profit margin yang lebih tinggi umumnya dianggap lebih baik. Yang kedua ada operating ratio. Operating ratio ini beban operasi dibagi penjualan, di mana beban operasinya itu ada 1.443.343.958.870 rupiah dibagi 3.635.052.436.335 rupiah sama dengan 0,39. Ini berarti bahwa perusahaan menghasilkan beban operasi 0,39 untuk setiap 1 rupiah penjualan. Operating ratio yang lebih rendah umumnya dianggap lebih baik. Lalu yang ketiga ada dan terakhir ada net profit margin, yaitu laba bersih dibagi penjualan, di mana laba bersihnya itu ada 304.377.192.369 rupiah dibagi 3.635.052.436.335 rupiah sama dengan 0,08. Ini berarti bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih 0,08 untuk setiap 1 rupiah penjualan. Net profit margin yang lebih tinggi umumnya dianggap lebih baik. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai manajemen keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.